Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pertidaksamaan pecahan satu variabel. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat pecahan satu variabel. Dan yang kedua, bentuk umum pertidaksamaan rasional pecahan satu variabel. Oke, kita lanjut pada sifat-sifat pecahan satu variabel. Sifat yang pertama yaitu fungsi X per Gx lebih besar dari 0, maka fungsi X lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar dari 0, atau Fx lebih kecil dari 0 dan Gx lebih kecil dari 0. Kemudian sifat yang kedua, fungsi X per Gx lebih kecil 0, maka fungsi X lebih kecil dari 0 dan Gx lebih besar dari 0, atau fungsi X lebih besar dari 0 dan Gx lebih kecil dari 0. Sifat yang ketiga yaitu fungsi X per Gx lebih besar atau sama dengan 0, maka fungsi X lebih besar atau sama dengan 0 dan Gx lebih besar dari 0, atau fungsi X lebih kecil dari 0 dan Gx lebih kecil dari 0. Sifat yang terakhir yaitu fungsi X per Gx lebih kecil atau sama dengan 0, maka fungsi X lebih besar atau sama dengan 0 dan Gx lebih kecil dari 0, atau fungsi X lebih kecil atau sama dengan 0 dan Gx lebih besar dari 0. Kita lanjut pada bentuk umum pertidaksamaan rasional pecahan satu variabel. Ya, setelah kita membahas sifat-sifat dari pecahan satu variabel, dengan demikian bentuk umumnya yaitu yang pertama fungsi X per Gx lebih kecil dari 0, fungsi X per Gx lebih besar dari 0, fungsi X per Gx lebih kecil atau sama dengan 0, dan fungsi X per Gx lebih besar atau sama dengan 0. Oke, kita akan bahas contoh yang pertama yaitu X tambah 3 per X tambah 6 lebih besar dari negatif 2. Jadi, langkah yang pertama yaitu negatif 2 kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga X tambah 3 per X tambah 6 tambah 2 lebih besar dari 0. Kenapa dia menjadi positif 6? Karena negatif 2 pindah ke ruas kiri sehingga menjadi positif. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya. Itu X tambah 3 ditambah 2 dikali X tambah 6 per X tambah 6 lebih besar dari 0. Lanjut, X tambah 3 ditambah kita kali 2 kali X, 2X, 2 kali 6 positif 12 per X tambah 6 lebih besar dari 0. Kemudian X ditambah 2X yaitu 3X, 3 ditambah 12 positif 15 per X tambah 6 lebih besar dari 0. Selanjutnya 3X tambah 15 sama dengan 0, maka 3X sama dengan negatif 15. Maka X sama dengan negatif 15 per 3. X sama dengan negatif 5. Lanjut, atau X tambah 6 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 6. Jadi, kita sudah ketahui nilai X negatif 5 dan X sama dengan negatif 6. Kita masukkan dalam garis bilangan. Ya, kita tahu bahwa persamaannya itu lebih besar dan tidak ada sama dengan. Jadi, pada garis bilangan titiknya ini dia terbuka ya, dia tidak berisi, tidak tertutup. Kalau ada sama dengan misalnya lebih besar atau sama dengan 0, maka pada garis bilangannya ini titiknya dia tertutup. Karena di sini cuman lebih besar saja, tidak ada sama dengannya, maka titiknya dia terbuka. Ya, kemudian kita masukkan negatif 5, negatif 6. Jadi angka yang lebih besar dia berada di
sebelah kanan dan yang terkecil dia sebelah kiri. Lanjut. Jadi selanjutnya kita akan tentukan daerah positif dan negatif untuk menentukan himpunan penyelesaian. Jadi yang pertama, kita lihat persamaannya. Acuannya kita berada di daerah di titik ini. Kita lihat persamaannya. Pembilangnya positif, penyebutnya juga positif. Berarti daerahnya sini juga positif. Kemudian kita tentukan yang kedua, pangkat untuk pembilangnya dia pangkat 1 kan? Kemudian pangkat untuk penyebutnya juga pangkat 1. Berarti tandanya dia berubah sehingga di sini negatif. Kemudian lanjut di sini positif. Ya. Jadi daerah penyelesaiannya dia yang positif. Yang kita arsir berarti dia positif. Karena persamaannya dia positif. Jadi himpunan penyelesaian untuk persamaan X tambah 3 per X tambah 6 lebih besar dari negatif 2, yaitu sama dengan X lebih kecil dari negatif 6 atau X lebih besar dari negatif 5. Kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu X kurang 3 per X tambah 5 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi karena sudah sama dengan 0, maka X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan positif 3. Atau X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Lanjut kita masukkan pada garis bilangan. Sini kita misalkan 3 dan di sini kita misalkan negatif 5. Kita analisis kembali. Kalau tandanya dia lebih besar atau sama dengan, maka untuk GX syaratnya tidak boleh sama dengan 0, ya. Berarti X tambah 5 tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan negatif 5. Sehingga titik pada garis bilangannya untuk GX-nya dia tertutup. Kemudian untuk Fx-nya dia terbuka. Oke. Kemudian kita tentukan wilayahnya positif apa negatif, ya. Kita mulai, ini karena titik acuannya ya. Jadi karena penyebutnya positif dan pembilangnya positif, maka daerah yang pertama di sini juga positif. Karena di sini pangkatnya untuk pembilangnya 1 dan penyebutnya juga 1, maka tandanya dia berubah sehingga negatif. Dan di sini juga positif. Jadi daerah penyelesaiannya yang positif. Sehingga himpunan penyelesaian untuk X kurang 3 per X tambah 5 lebih besar atau sama dengan 0, yaitu X lebih kecil dari negatif 5 atau X lebih besar atau sama dengan dari 3.